Dan itu kita apresiasi, itu kita hargai itu Bung Alil. Bayangkan aja waktu kita pertama diterima di ruangan Komisi 2 DPRD itu, terpaksa kita harus pindah ke ruangan paripurna karena Kenapa? masyarakat ini yang tahu bahwa ada RDP terkait dengan mendukung semen PT Kons ini, mereka datang sendiri-sendiri secara sukarela. Ada yang datang Bung Halil. Tanpa undangan ini? Setempat. Tanpa undangan Bung Halil. Jadi sobi-obi pada narik yang warga di situ ingin meyakinkan pemerintah bahwa mungkin ya bahwa ada suara-suara yang nolak, tapi mereka lah sebenarnya yang memang perlu didengarkan suaranya karena mereka langsung berada di dalam lokasi. Ada yang radiusnya 300 meter, ada yang tidak sampai 1 kilo, ada malah yang bersebelahan dengan pagar gitu. Nol jarak gitu. Jadi ya cukup surprise lah. Apa yang diinginkan oleh 12 lembaga ini, saya sebutkan ada 12 lembaga ini Bung Halil ya. Jadi ada Karang Taruna, ada KNPI, kemudian ada Kibar, ada HMI, ada Pemuda Pancasila, ada LSM Yasura, ada LSM Gentar, dan ada YAS tentunya dan Formasi, kemudian ada Harimau Bersayap, kemudian ada Rudi Kahar juga dengan lembaganya, ada Serikat Pekerja Buruh juga ya Bung Halil ya. Hadir secara bersama-sama. Jadi ada tokoh masyarakat seperti Pak Idan Halid. Jadi konsen mereka di sini, konsen kita di sini adalah bukan hanya berbicara tentang Kons, tapi kita ingin DPR dan pemerintah ini mengawal, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif di Baru. Kita tidak mau ada stigma bahwa Baru ini tidak ramah terhadap investasi. Jadi goal besarnya sebenarnya itu Bung Halil. Mari kita memberikan kemudahan agar investasi masuk karena salah satu jalan, ini salah satu bukan hanya satu-satunya, tapi salah satu jalan untuk mensiasati kemampuan fiskal kita di era efisiensi nasional ini Bung Halil adalah dengan menghadirkan investasi. Karena sama-sama kita tahu secara teori bahwa ketika ada investasi masuk dan menyerap begitu banyak lapangan kerja, maka ada multiplier efek ekonomi atau efek domino, efek ganda. Baik manfaat secara langsung maupun manfaatnya secara tidak langsung. Nah, situ penerima manfaat kan ada tenaga kerja langsung nih. Ada daerah mendapatkan PAD, pajak, retribusi, dan lain-lain misalnya ya. Kemudian yang tidak langsung itu misalnya kita penjual-penjual di pasar, rumah kos, penjual ikan di pelelangan itu kan ikut rumah-rumah angkringan rumah bernyanyi dan semua pengojek semua dapat manfaat. Ada dampaknya itu di semua berdampak pasti, semua. Pasti Bung Halil. Misalnya kalau mereka sudah terima gaji atau waktu istirahat letaklah kalau malam hari. Pastikan mereka cari tempat-tempat untuk nongkrong. Mereka datang ke kafe. Setelah terima gaji mau makan, mungkin dia pergi sarapan pagi di luar. Nah, mungkin cari tempat kos kalau tidak disediakan mes dan sebagainya. Karena coba bayangkan kalau 1.000 orang yang nanti terserap di sana, Bung Halil. 1.000 orang ini 500 lah misalnya orang yang membelanjakan 50% dari penghasilannya. Itu luar biasa untuk sirkulasi atau perputaran uang di daerah kita ini. Ini kan sebenarnya tidak ada uang. Saya merasa prihatin betul dengan kondisi kita di Baru ini. Kita kemarin RDP di DPR itu hampir 50 orang. Ini hanya inisiatif Pak Dewan saja yang menyediakan kita air minum dengan teh kota Bung Halil. Tidak ada anggaran. Jadi sebenarnya kalau kita RDP di sana tidak ada lagi anggaran makan minum Bung Halil. Jadi air minum saja disiapkan? Air minum ada teh kota tapi anggota DPR yang belikan kita yang Komisi 2 ini yang mungkin mereka patungan lah atau sendiri-sendiri Pak Sarul Ramdhani itu dibagikan satu-satu. Jadi saya kadang bertanya mana kuenya nih biasanya kalau kita rapat-rapat di rumah rakyat kan minimal ada kue kota kan misalnya di situ ada 2 lah lapis lah atau apa berapa sih juga harganya. Tapi ini benar-benar ini Bung Halil ini fakta ini. Sampai saya bicara di RDP saya sampaikan ke DPR ini betul-betul kita merasakan ini betul-betul Bung Halil. Hampir sebenarnya tidak ada karena nanti di penghujung itu baru ada teh kota kecil itu Bung Halil. Kita sudah harus bicara ini. Ini nyata ini di daerah kita ini Bung Halil. Jadi kenapa kita masih mau menutup mata? Kalau ada hal-hal yang prinsip yang mau didiskusikan terkait dengan kehadiran investasi, diskusikan secara dialogis. Mari kita adu argumentatif. Ada tempatnya seperti itu Bung Halil. Oleh karena itu poinnya kemarin itu Bung Halil kita mendesak pemerintah DPRD ini segera mengawal semua proses investasi yang mau masuk.
Ya, seperti itulah Bung Alil kira-kira sebagai prolog daripada kegiatan RDP kemarin. Ya. Iya. Baik, kita lanjut ini. Saya bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini. Iya. Ini ada Hera Prawati Hamid. Pagi Kak, pagi juga. Katanya jangan lupa sarapan dulu Kak. Wah. Alhamdulillah, saya baru-baru sudah sarapan juga Bung Alil. Alhamdulillah. Iya, ada Pak Andi Suntra ini 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi ini sudah bergabung juga. Iya. Kemudian Kak Agus Peco. Kak Haji Agus ini. Kok Dewan dalam anggaran untuk kinerja dan menyambut masyarakat tidak ada? Wah. Makutan atau ya? Kenapa sampai tidak ada? Pak Haji dengan baru. Iya. Ada Pak Rahman. Iya, memprihatinkan. Ada Kiki juga. Betul itu Bang. Kami rasakan dampak positifnya dengan adanya perusahaan-perusahaan di daerah kami. Wah, ini dampak positifnya ada ya. Ada Januari Kaprika. Salam dari Selayar. Wah. Ini dari Selayar teman kita ini. Nah, selamat bergabung. Iya. Baik, untuk Anda yang ingin berkomentar, mungkin ada teman-teman kita yang ingin bergabung di pagi ini. Ya, boleh. Nah, Anda klik klik multi. Iya, silahkan kita akan undang atau kita terima di sini supaya lebih ramai begitu. Iya. Ya, jadi setelah dilakukan RDP kemarin ini apa komentar-komentar dari peserta RDP ini, khususnya yang teman-teman dari LSM. Jadi memang yang menarik jadi yang menarik memang di RDP ini Bung Alil. Karena kehadiran masyarakat yang langsung terdampak yang memberikan dukungan terhadap investasi KONS itu. Karena sebenarnya mereka lah yang paling utama. Makanya dia menjadi targeting di dalam proses AMDAL, menjadi bagian dari sebuah tim karena memang dialah yang merasakan dampaknya kan dan mereka hadir gitu. Nah, sementara kita yang lain-lain ini kan kadang kita punya rumah jauh dan sebagainya tidak kena dampak lah secara langsung, hanya persoalan kepedulian mungkin ya seperti itu Bung Alil ya. Jadi di dalam RDP kemarin itu kan dari unsur pemerintah diwakili oleh asisten 2 Pak Paryadi Abu Yahya, kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Adnan, kemudian dari DPNP TSP diwakili oleh sekretaris dan ada juga PUPR. Nah, ini keterkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menganggap bagaimana dengan tata ruang, ya kan? Bagaimana dengan IMB-nya yang tidak ada, haram dan sebagainya kan seperti itu Bung Alil ya. Saya pikir ini adalah forum yang sangat baik untuk kita berdiskusi. Jadi kalau kita berdiskusi dengan otak yang dingin, ya kan asik itu Bung Alil. Karena disitulah diuji kita punya wawasan dan kemampuan ya untuk melihat segala sesuatu itu dengan sejernih-jernihnya gitu Bung Alil ya. Nah, akhirnya dalam diskusi itu berjalan dinamis Bung Alil karena teman-teman juga dari warga terdampak, baik teman-teman dari aliansi lembaga ini juga menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran karena mereka juga sebenarnya hadir di situ hanya ingin membantu pemerintah daerah supaya daerah ini tidak ada stigma bahwa daerah ini tidak ramah investasi. Nah, sekedar gambaran saja bahwa proses investasi KONS sekarang ini kan sudah dalam tahap proses untuk mengurus AMDAL ya Bung Alil ya. Analisis mengenai dampak dan lingkungan dan itu sudah ada di lingkungan hidup provinsi seperti itu. Jadi kita hanya ingin bagaimana pemerintah daerah dan DPR mengawal itu supaya prosesnya cepat dan tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan sedikit celah apapun Bung Alil ya. Kita hanya bukan hanya mendukung saja, tetapi juga kita meminta bahwa segala aturan-aturan regulasi yang ada di Indonesia di Republik ini juga harus diikuti. Karena kalau tidak diikuti, itu bisa lagi menjadi persoalan sama kasus yang terjadi mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang berurusan dengan Mahkamah Agung Bung Alil dengan soal itu. Iya. Ada Banca ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Banca agak kereba. Iya, Kak Agus Peco ini keuangan dan protokoler dewan di seluruh negara RI sama semua Bang. Ya, anggaran untuk menerima masyarakat di kantor terkait di RDP itu
keharusan. Mestinya. Iya, mestinya ya. Makanya saya juga heran karena kita kan diundang secara resmi ya, maksudnya untuk RDP. Tentu harus ada persiapan seperti itu. Jadi saya menganggap bahwa prihatin sekali juga kalau kondisi seperti itu. Bahkan saya dengar dalam waktu beberapa hari ini ada beberapa teman-teman dari media yang mau juga RDP dengan DPR karena anggaran di DPRD terkait dengan pemerintahan kehumasan ya Bung Alil, itu dihapus, tidak ada lagi. Nah mungkin ada masukan-masukan dari teman-teman media ini juga sehingga ingin RDP dengan DPR terkait itu, Bung Alil. Artinya ya kok persoalan efisiensi, aku nu mega itu sebagai baik, paling kok cedek tuh apa yang penting kan dimakir kabar kira-kira maksudnya nih teman-teman ini Bung Alil. Ada seperti itu. Astadewa ini izin menyimak Ampera Jakarta Selatan. Wah, luar biasa. Jadi sangat menarik pagi hari ini Bung Adil karena yang kita banggakan ini kita punya kolega senior si kampungnya Rekengnya Pak ada hadir Pak Agus Peco dan di daerah Kalimantan itulah sebenarnya daerahnya daerah tambang Bung Alil. Daerah banyak tambang. Kita ingin bagaimana sih sebenarnya sikap DPR terkait dengan itu Bung Alil sehingga meskipun daerah ini cukup resistensi mulai dari lingkungan tapi tetap hadir perusahaan-perusahaan tambang yang begitu banyak dan begitu besar di sana. Sementara kita ini baru satu, bukan di tambang Bung Alil. Cuma pabrik kanton Jisemen dengan packing plant. Tapi aduh minta ampun ini ribetnya minta ampun. Saya dulu sudah penasaran nih sebenarnya mau ingin mendengarkan pendapat beliau ini. Mumpung baru kita ketemu di tahun 2026 ini Bung Ali. Setelah istirahat beberapa bulan ya. Oke, kita sapa dulu Kak Agus Peco yang saat ini sudah hadir di Komal kita. Assalamualaikum Kak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak kerebat tuh Mai. Kareba Madece semua. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat-sehat bersama dengan keluarga ini. Iya. Terkait dengan apa yang kita bincang-bincangkan pagi ini. Iya. Mungkin ada pencerahan dulu nih. Bagaimana apa yang tadi dibilang Om Ilo bahwa bagaimana sih di Kalimantan ini terkait dengan tambang ini. Kalau bicara Kalimantan kalau bicara Kalimantan umumnya, Kalimantan Timur khususnya memang terlalu overload kalau menurut saya. Banyak juga memang yang non legal. Tapi bukan di situ diskusinya kalau saya kan. Saya fokus diskusinya terkait baru terhadap investasi yang mau masuk. Tadi kan prolognya sudah bagus tuh bahwa substansinya tuh di sini bahwa investasi itu penting, dan baru itu memang miskin investasi sih. Yang ketiga yang sifatnya akseleratif, apalagi kaitannya dalam rangka mendukung pembukaan lapangan pekerja baru, termasuk diantaranya perputaran ekonomi terhadap hadirnya investasi. Apalagi kan rencana keberadaan PT KON itu menurut saya tinggal dikaji aja, analisis dampak lingkungannya, terus dianalisis terhadap outcome keberadaannya, terhadap perkembangan ekonomi, saluran penerimaan tenaga kerja. Selama itu sudah terpenuhi, artinya apa? Di awal itu selama agreement terhadap komitmen, clear and clean terhadap outcome terhadap keberadaannya di baru, saya rasa itu dia harus diapresiasi. Karena untuk memberikan trust investasi terhadap satu wilayah itu rumit. Kita berulang-ulang kali mengajak mereka untuk lakukan investasi saja belum tentu mereka mau hadir. Jadi kan ada yang mau hadir. Nah, memang jangan sampai kita terkesan menolak sesuatu, tapi di sisi lain kita dimanfaatkan oleh kelompok korporat lain. Gitu. Dengan adanya persaingan bisnis, gitu. Akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat. Persoalan KON ini cukup saya ikuti. Itu loh. Memang di Sulsel ini cenderung ada yang mau menjadi penguasa tunggal sih.
kalau bicara bisnis gitu kan. Nah, padahal kita tidak boleh terlibat di situ. Kita fokus saja. Jadi anggota DPRD dan Pemkapnya itu lebih baik fokus kepada substansi terhadap bagaimana memang ada komitmen akuntabel lah, bertanggung jawab, sustainable, berkelanjutan, tentang keberadaannya itu kira-kira outcome-nya terhadap masyarakat, baik dalam sisi perkembangan perputaran ekonomi, lapangan pekerjaan, karena baru butuh itu. Malahan selain daripada keberadaan KON, juga bagaimana pengelolaan secara mandiri terhadap Pelabuhan Garongkong, tidak lagi Pelindo, itu butuh digugat itu. Nah, ya, BUP kita harus betul-betul. Setuju. Termasuk diantaranya memang akselerasi kalau orang investasi terhadap pariwisata, pengolahan ikan dan lain sebagainya. Saya rasa ini titik awal lah PT KON mau masuk. Di berbagai suatu kebijakan publik itu memang selalu ada pro kontra gitu loh. Pro kontra itu biasa ya. Jadi mending sekarang fokus terhadap dari awal ya, agreement dari awal terhadap keberadaan ini, poin per poin itu yang memang dimuat dalam sebuah perjanjian, baik terhadap dampak lingkungannya, analisisnya kan pasti ada itu, AMDAL-nya kan pasti ada. Apa yang paling utama itu kan dasar, yang paling utama itu sebenarnya adalah outcome-nya terhadap lapangan pekerjaan, berapa persen untuk bisa merekrut tenaga lokal. Yang kedua, gambaran perputaran ekonomi yang muncul dari keberadaan mereka itu apa gitu loh. Batasan wilayah yang bisa dikelola oleh mereka itu seperti apa. Saya rasa kalau itu sudah dilakukan, apa yang ditakutkan? Kalau kita takut terhadap investasi, ini kan sama aja juga. Tidak ada inovasi, akselerasi yang bisa dilakukan pemerintah. Nah, cuma catatannya itu, kita jangan juga kayak Kalimantan, jor-joran, akhirnya lupa untuk membangun ekonomi hijau. Kita kan targetnya misalnya dengan keberadaannya misalnya PT KON, ada agreement untuk meningkatkan ekonomi hijau, ada peningkatan kapasitas terhadap generasi muda, pelatihan-pelatihan, itu bagian agreement-agreement yang lebih fokus didiskusikan daripada diskusi menolak dan tidak menolak. Mungkin itu tambahannya kali ya. Iya, oke. Baiklah, sebelum kita lanjut ini, kita bacakan dulu ini komen-komen di bawah ini. Kalau daerah lain, investor masuk lancar regulasinya, sebaiknya Pemda baru dan masyarakat membuka diri lah. Iya, oke. Mulyadi Sam ini. Ada juga Hendrik ya, menyimak seniorku. Luwu Timur hadir. Wah, Luwu ini. Ada Pak Rahman SP, kalau pemerintah daerah kaku terhadap para investor, pasti baru jalan di tempat. Nah. Kemudian cocok analisa Pak Agus. Ada dugaan jadi penguasa tunggal. Nah, iya, ada pertanyaan magis itu sepo ya. Iya. Ini ada Bu Yus. Nggak ada yang takut dengan investasi, Bung. Wah, ya, ini juga tantangan nih. Kalau ya, kalau bisa naik Ibu Yus, ya silakan. Ya, kita ngobrol di sini. Ya, supaya lebih kita memberikan pencerahan kepada masyarakat ini atau yang mengikuti acara kita di pagi ini di Ogi Baru Menyapa. Iya, oke, Bang Ila, kalau kita sudah dengar tadi ini. Iya, apa yang disampaikan Pak Haji Agus ini terkait dengan apa perencanaan yang ada di Baru ini. Ya, kalau menurut kita ini, bagaimana? Ada poin yang menurut saya sangat menarik juga disampaikan oleh Pak Agus ini Pak Peco ini, karena menurut saya beliau ini kan sudah punya pengalaman yang cukup juga di sana sebagai anggota DPR di tingkat kabupaten, kemudian menjadi anggota DPR di tingkat provinsi, di daerah di mana dikelilingi dengan tambang-tambang baik yang legal maupun ilegal ya Bung Ali. Ada yang paling bagus tadi itu, maksudnya kita harus melihat bahwa secara umum sebenarnya investor itu juga membutuhkan yang namanya trust atau kepercayaan, Bung Alil ya. Dia butuh rasa iklim usaha dan investasi yang kondusif gitu. Kalau mereka merasa bahwa dari daerah itu iklim usaha dan investasinya kondusif, mereka akan berpikir tentu untuk berlomba-lomba untuk masuk berinvestasi. Tapi kalau sebaliknya tentu juga mereka berpikir
paling tidak untuk menahan diri dulu, Bung Khalil, karena mereka menganggap daerah itu tidak kondusif dengan beberapa kendala-kendala seperti itu. Nah, kemudian yang perlu juga kita pikirkan dari apa yang disampaikan tadi adalah kita melihat dulu seperti apa output-outputnya, Bung Khalil, gitu, manfaatnya untuk daerah, manfaatnya untuk masyarakat, katakanlah untuk multiplier efek ekonominya seperti apa. Nah, tadi ada catatan yang paling menarik yang juga saya ingin tanyakan nanti, bahwa perlu ada agreement sebenarnya yang jelas terhadap perusahaan yang berinvestasi. Nah, ini penting menurut saya. Nah, saya cuma belum paham sebenarnya di sini kalau kita ingin membuat agreement dengan pihak investasi, katakanlah investor seperti itu, apakah pemerintah dengan pihak investor difasilitasi DPR atau seperti apa kira-kira mekanismenya, sistemnya supaya kita bisa menggodok itu, minimal sudah ada legal draftingnya yang bisa kita buat, Bung Khalil. Misalnya perjanjian tenaga kerja. Kemarin di dalam konsultasi publik dan diskusi publik dengan pihak perusahaan PT Kons, di situ disebutkan bahwa katakanlah 80% tenaga lokal dan 20% tenaga tenaga dari luar, katakanlah tenaga asing yang betul-betul expert gitu ya. Sementara dalam prosesnya tetap dilakukan yang namanya transfer knowledge, transfer pengetahuan, sehingga ada kemungkinan bisa sampai 90-10%. Tetapi itu kan baru dalam bentuk statement di dalam membawa materi sebagai narasumber dari manajemen PT Kon sebagai investor seperti itu, Bung Khalil. Nah, mungkin itu bagus dituangkan di dalam agreement itu tadi, perjanjian-perjanjian itu legal draftingnya seperti apa. Mungkin itu bagus dituangkan supaya ada penguatan ke pihak investor dan pihak pemerintah. Dan dilibatkanlah di situ masyarakat-masyarakat yang ada di Baru, terutama pihak yang terdampak tadi. Seperti apa misalnya CSR pengelolaannya ke depan, seperti apa misalnya kegiatan-kegiatan lain yang ada dilakukan, sehingga semua yang hadir itu tetap mendapatkan manfaat, tetap bisa menerima manfaat tanpa tidak mengabaikan hal-hal yang lain seperti lingkungan dan sebagainya. Mungkin seperti itulah menurut saya. Tadi apa yang disampaikan, banyak poin-poin yang menarik menurut saya. Iya, kayaknya jaringan ke Agus Peco ini lagi mungkin terganggu, jadi keluar ini saya lihat. Ada para Rahman SP itu, ajak lagi tuh para Rahman SP. Pak Rahman SP, ya kita ajak. Ya. Nah, jadi untuk Anda yang ingin gabung silakan, ya silakan di klik multi supaya lebih banyak yang mengikuti acara kita. Ya, assalamualaikum Pak Rahman. Waalaikumsalam. Iya. Agak kareba. Agak kareba. Alhamdulillah. Mari cek deceng. Ini agak kareba tak? Agak kareba tuh. Alhamdulillah ini. Iya. Di rumah Ji. Oh, di rumah. Santai-santai. Santai-santai. Apa kue bosi lopos ya? Mudah-mudahan dek mana bosi kutarar. Bosi itu kah? Ku Kalimantan tuh. Hai, musim kemarau. Oh, musim kemarau. Oh. Kenapa bisa? Sudah 2 minggu ini PDAM tidak mengalir. Wih? PDAM-nya yang tidak mengalir. Iya. Musim kemarau tapi PDAM-nya. PDAM-nya tidak mengalir. Iya. Karena biasalah kalau di Nunukan itu kalau andalannya air hujan untuk yang dijual. Gitu di. Ya. Kalau sumber air kalau dari Nunukan itu dari mana itu? Dari sungai atau apa itu Pak Rahman di sana? Kalau Nunukan ini kan luas. Terus dia punya itu kalau untuk Pulau Nunukan sendiri itu sungainya mampu sudah untuk nampung air. Jadi embungnya itu menampung air hujan. Jadi kalau sudah kemarau ya siaplah membeli air pakai air tangki. Oh, begitu Dik. Terus bagaimana progres ini Bos? Belum ada informasi nih bagaimana dari 2 tempat yang kemarin yang ditempati itu. Sudah ada nyangkut atau bagaimana? Kalau yang pertama kemarin dengan PDAM itu sepertinya memang tidak bisa kalau tidak ada orang dalam memang. Harus sudah ada emisi.
Sudah ada yang isi sudah ada yang isi sebelum mendaftar ya? Iya, sudah ada yang orangnya sebelum mendaftar. Saya pikir itu sudah menjadi rahasia umum lah. Kalau bilang Bang Anies dulu itu kalau tidak ada ordal, ya sudahlah, jangan berharap banyak. Jadi tidak ada. Yang kedua ini sementara menunggu pengumuman. Tujuh besarnya karena tapi cukup lama ini memang sudah hampir 4 bulan ini hanya begini-begini saja. Ya kalau sudah cukup lama belum ada keputusan itu berarti ada kekuatan tarik menarik gitu. Terlalu lama dimasukkan di dalam kertas baru dilempar itu dilempar-lemparkan seperti siapa ini di antara semua ini orang terbaik nih. Kayaknya analisa yang mudah ditebak. Di dunia pemerintahan wajar lah seperti itu memang modelnya. Iya, kayaknya mudah sekali ditebak ini. Dan ini kalau dilihat perkembangannya ya, kita ini sebagai yang profesional ya tinggal nunggu sajalah apapun hasilnya. Ya. Ya sambil kalau saya ya berkebun lah kalau di Nunukan ini itu yang saya kerjakan saat ini. Sambil menunggu juga. Siapa tahu ada rezekinya, kalau tidak ada ya kembali ke laptop lah. Ada yang kembali ke laptop pun juga itu tidak ada masalah. Itu juga untuk masa depan juga sebenarnya sepanjang profesional di situ ya. Iya. Ada Arjuna tak butuh cinta. Kemana tadi itu sapi sengku itu tidak si anggota dewan? Wah. Iya, langsung keluar. Mungkin tidak bagus jaringannya. Iya. Kayaknya beliau dalam perjalanan itu menuju kantornya itu beliau itu. Iya. Ada mulai disam. Kalau investasi susah masuk, Pemda baru galakkan saja teknologi tepat guna. Pertanian, perikanan, peternakan. Nah, ini. Bagus itu. Iya, mulai disam. Tapi memang saya lihat ini memang apakah saya hanya punya analisa ini dari kejauhan. Iya. Saya kemarin itu menerima video dari sepupu saya di Tanete Baru. Iya. Saya kan meninggalkan itu baru 50 tahun yang lalu, Pak. Waduh. Iya. Dan itu ternyata yang ada seperti pustu, sekolah SD, tidak ada yang bertambah. Saya pulang beberapa hari waktu yang lalu, itu yang tambah itu ada tower, ada listrik lah. Itu misalnya sama ada tambahan jembatan di Pasar Baru, jembatan gantung. Oh, jadi kurang 50 perubahan. tahun itu tidak ada perubahan di kampung saya. Jadi saya ini memang, saya ini katakan sekarang bahwa ini memang sangat kecil perubahannya di Baru itu. Pertama di kampung saya lah mungkin. Kalau di kampung orang lain saya nggak tahu. Kalau di daerah kabupaten. Padahal di sana kan di sana sudah desa ya, sudah ada kegiatan-kegigiatan desa, tapi mungkin belum tersentuh ya. Entah juga apa problemnya juga sampai belum ada progresnya. 50 tahun. Mestinya posturnya sudah berlantai ya. Dulu itu, kenapa itu ada dibangun di dekat rumah saya dulu itu, pustu, sekolah, sama SD, karena itu diwakafkan oleh nenek saya. Jadi ada lah bisa dibangun di situ. Kalau tidak, mungkin tidak juga dibangun. Iya. Sampai sejauh ini 50 tahun. Itu masuk di desa apa itu, Pak Rahman? Desa Kading ya? Tokene, daerah Tokene Pijai namanya itu. Pijai. Tanitiri aja. Masuk di desa apa? Kalau kita dari Desa Kading kalau tidak Desa salah Kading, itu. Ya? Oh, Desa Kading. Ya. Kalau kita dari Pasar Baru naik ke atas. Oke. Jadi kalau dari kampung itu dekat sekali dengan Sopeng. Bisa saya pernah jalan kaki dulu. Bisa tembus Jadi itu kondisinya sekali, waduh, sangat memprihatinkan di kampung saya itu.
Pijay di Pijay. Iya. Ada nih. Jadi sebagai informasi saja, warga yang ada di situ tuh adalah yang tinggal sekarang adalah orang tua sama anak-anak. Iya. Orang-orang anak mudanya sudah merantau semua ya. Iya, begitulah karena mau bagaimana tidak ada yang bisa diharap. Mau bertani setahun sekali. Iya. Jangankan di lingkungan Desa Kading, Pak Rahman, di lingkungan Kelurahan Mangempang kemarin kan kita banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari Kelurahan Mangempang ya yang dekat lokasi perusahaan tersebut. Hampir anak-anak muda juga itu semuanya sudah banyak yang tinggalkan daerahnya karena itu tadi harus harus mencari kerja di luar. Bahkan ada orang tua ya terpaksa harus meninggalkan istrinya. Kalau masih anak muda tidak ada masalah. Ini orang tua yang harus meninggalkan istrinya, ini kasihan ya. Sementara aturan-aturan perusahaan itu kan kalau belum ada posisi yang cukup bagus itu bisa sampai tahunan baru bisa ada izin kembali. Paling cepat itu 6 bulan ya baru bisa dapat cuti ya seperti itu. Jadi kasihan kan ya seperti itu. Dan alhamdulillah di Kalimantan ini di Nunukan atau di Kaltara. Jadi kita punya anak baru, satu jadi kepala dinas kesehatan provinsi, satu jadi direktur rumah sakit umum provinsi. Jadi orang baru dua-duanya. Jadi alhamdulillah di sini. Di Nunukan ini, di Nunukan. Di Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, Kaltara ya. Iya, Kalimantan Utara. Jadi dinas kesehatan dan direktur rumah sakit provinsi. Luar biasa. Orang baru. Luar biasa. Sama anak sedih tapi kalau bisa di lembaran banyak merantau lah begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada komen-komen di bawah ini. Ada Ogi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Pak Mulyadi Sam. Sama Ki Pak Rahman. Saya tinggalkan baru sudah 40 tahun di Bogor. Wah, ini luar biasa nih. 40 tahun juga ya. Puluhan tahun. Ya, host, maaf. Itu maaf host. Itu buronan janda akun saya juga. Oh, begitu Kak. Ke leleng senam lah jadi. Iya. Arjuna mencari cinta. Kemana nggak Arjuna ini kalau bicara tentang investasi ini pasti tertarik karena memang dunianya ya Bung Ali. Siapa tahu sudah kelas-kelas supervisor juga barangkali kalau di sana ini mulai. Sama dengan Pak Majid tadi itu Arham Makassau yang juga hadir kemarin di dalam RDP. Dia betul-betul sudah keliling Indonesia itu. Sekarang dia terakhir ini di Konawe ya. Dia sebagai supervisor di situ. Jadi dia bisa menjelaskan kemarin bagaimana pengalaman mereka selama bekerja di perusahaan-perusahaan di luar. Yang mereka tempati itu malah perusahaan tambang, bagaimana ketika dia memasang kompeor dan sebagainya. Waduh, luar biasa kemarin di situ memberikan informasi kepada kita ya Bung Alil. Iya, ada Ogi Desa Kading lewat Dusun Umpunge katanya ini Pak Rahman. Iya, lewat Dusun Umpung. Iya, betul Umpunge, betul. Mabela tuh ngesedik Kapotat. Iya, ada mulai di Sam. Jadi hasil pertanian di Ketok kene ada jagung, kencur dan kunyit. Nah, ini. Iya, kemudian Mulia di Sam. Saya kira itu Mulia di Kasim, teman saya di Mangempang. Iya, dari Bahrullah. Kapan ini yang Bahrullah kapan? Yang dimaksud Pak Rahman itu Topalandron Hasan. Oh ya itu Dokter Bahrullah itu kepala kantor kesehatan pelabuhan. Ini samping rumah saya sebelahan rumah saya dengan saya itu Dokter Bahrullah. Dokter senior itu orang baru di Nunukan. Oh, Dokter Bahrullah ya. Dan cukup banyak kalau dokter orang baru di Nunukan. Iya. Baru butuh perubahan katanya. Oh iya. Iya. Bagaimana dirubah kalau baru ini, bagaimana caranya merubah? Tapi sama tadi yang disampaikan oleh Pak Agus Beco bahwa
dalam segala hal apapun gitu, memang terkadang ada pro dan kontra. Tapi kan ada instrumen yang bisa mempertemukan itu. Instrumen apa itu? Adalah instrumen regulasi, kan seperti itu, Bung Walil. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang lingkungan, ya kita lihat di dalam dokumen AMDAL-nya nanti seperti apa. Karena itu kan akan dihitung, semua hadir pakar-pakar, warga terdampak dan sebagainya. Kita berbicara misalnya lagi dengan tata ruang, itu kan juga ada. Jadi kita apa ya? Kita maksudnya jangan menutup mata untuk melihat itu. Dan pemerintah tentu juga tidak akan mengeluarkan atau mengambil keputusan pihak yang terkait itu manakala ada hal-hal yang dilanggar di situ. Apalagi pihak PT Kons, dia sudah belajar dari 10 tahun yang lalu kan Bung Alil. Mereka digugat di Mahkamah Agung. Padahal hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu prinsip. Tapi waktu itu diabaikan. Bukan juga kesalahan utama Kons. Karena mungkin pada saat itu juga menganggap bahwa semua bisa diurus setelah itu. Karena memang segala kewenangan perizinan pada saat itu memang dominan pemerintah daerah. Nah kan berbeda dengan sekarang Bung Alil. Sekarang dengan online single submission OSS yang berbasis risiko dan terintegrasi secara elektronik di lebih ke 20 kementerian dan lembaga, itu modelnya sudah lain. Jadi sistem konvensional ini sangat berbeda 10 tahun yang lalu dengan sekarang dengan sistem yang melalui dengan OSS namanya yang berbasis risiko Bung Alil. Seperti itu. Iya. Saya lanjut ini Bang Ilo. Sayang sekali Bung Aji Feco sudah tidak ada nih Bang Lil. Sebenarnya bagus tadi. Ada beberapa pencerahan tadi yang ingin disampaikan. Termasuk tadi persoalan efisiensi anggaran itu kok sampai misalnya DPRD baru ini juga harus memprihatinkan seperti itu Bang Iya, mengikuti kondisinya. Kalau sama di Kalimantan itu juga bahwa kalau yang namanya kita ada RDP begitu, wah itu biar belum siang itu jam 10 sudah siap makan siang. Dan memang sangat-sangat memprihatinkan lah. Saya sebagai orang khusus tempat juga di media, oleh namanya begini-begini, ya kalau saya sih jujur aja kalau melihatnya ini kurang inisiatif aja ini anunya di DPR itu. Oh begitu deh. Bahwa yang namanya RDP ini tentu ada surat. Iya. Yang masuk ke Dewan, kemudian Dewan itu menyampaikan kepada peserta RDP, tentu ini perlu dipersiapkan. Apalagi membahas soal yang cukup serius kan. Berbeda kalau misalkan hanya 3-4 orang mungkin gampang lah solusinya. Kalau jumlahnya banyak begini kan tentu perlu persiapan. Dan ini apalagi DPR itu kan memiliki fungsi anggaran. Tinggal bagaimana bisa menggeser sana, menggeser sini dan itu. Itulah kalau pengalaman saya itu berada di gedung legislatif itu dan di gedung pemerintah itu yang begitu-gitu itu cuma kurang inisiatif saja. Tidak ada keinginan sebenarnya. Karena ini gampang sebenarnya. Iya. Ada Kiki nih, kita bacakan. Investasi bisa menyerap tenaga kerja, bisa meningkatkan daya beli masyarakat khususnya di Baru. Ya, ada Marsudi Marsal dari Nunukang. Wah, Ketua Asosiasi Sawit di Nunukang. Wah, ya, ini asosiasi sawit. Wih, ada Tung juga di. Wah, luar biasa. Iya. Ada juga itu Ibu Dokter Idil orang Pinrang, sepupu saya Pak Rahman. Dokter Idil. Iya. Ada Kiki, karena adanya penghasilan tetap mereka dari perusahaan yang tempat mereka kerja. Maksudnya ini apa ini? Iya. Ada Mulyadi Sam, KKSS seluruh Indonesia memikirkan daerahnya, khususnya Baru. Sebaiknya Pemda Baru ajak mereka. Iya. Jadi ini ada usulan ini dari Mulyadi Sam, KKSS seluruh Indonesia memikirkan daerahnya khususnya Baru. Sebaiknya Pemda ajak mereka katanya. Dialog begitu. Ya, Bang Ilo, kita lanjut. Iya. Ya, kita lanjut. Saya senang sebenarnya Bung Alil kalau kita membiasakan ketika ada hal-hal misalnya kita mengatakan bahwa kita tidak sepakat, nah tentu argumen-argumennya juga harus ada ya Bung Alil ya. Begitupun yang mendukung, maksudnya seperti itu.
Jadi kalau kita lihat di dalam perbedaannya di 2015 karena KONS ini hadir, mulai 2014 sebenarnya mereka sudah punya akte pendirian di sini Bung Halil ya. Anggaplah 2015 berarti dengan kondisi hari ini dia sudah 10 tahun ya Bung Halil ya. Belajar dari pendekatan yang dulu mungkin KONS melakukan sudah perubahan pada saat ini. Karena kalau dulu itu kan dia hanya berada di tataran elit saja, elit kekuasaan ya, pemerintahan, DPR, dan jarang sekali melakukan approach dengan berbagai lembaga, masyarakat, tokoh masyarakat, apalagi yang terdampak misalnya di daerah. Nah sekarang salah berbeda. Buktinya kan pernah kita lakukan diskusi publik ya Bung Adil ya. Betul ya. Menghadirkan lebih dari 100 peserta dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Baru. Di situ betul-betul menurut saya adalah satu forum yang sangat dinamis dan terbuka sekali. Tidak ada, saya disclaimer di situ bahwa tidak ada yang diatur di situ karena semua orang yang diundang ya. Dan di situ kita berharap bahwa sebenarnya kita sudah bisa minimize berbagai persepsi, asumsi yang pada saat itu memang berkembang liar di ruang-ruang gelap karena belum pernah mendengarkan secara langsung pemaparan dari PT KONS Indonesia kan Bu Halil ya. Tapi dengan kehadiran PT KONS kemarin memberikan penjelasan, saya lihat memang sedikit sudah ada pengaruhnya gitu karena tadinya orang semua berasumsi bahwa yang akan dibangun itu adalah pabrik ya, konvensional, pabrik terintegrasi, pabrik semen yang tentu masuk sebagai tambang karena di situ ada pemecahan klinker dan sebagainya ya Bu Halil ya. Nah berubah jadi pabrik kanton dan packy plank. Nah, tentu eskalasi pengaruh atau dampak lingkungannya tentu sedikit agak lebih berbeda ketika itu pabrik terintegrasi atau pabrik konvensional. Nah kemudian dilanjutkan lagi dengan konsultasi publik oleh lembaga atau konsultan AMDAL. Nah itu kan model-modelnya saya lihat sudah sangat bagus lah. Semua orang yang berkepentingan, yang punya pemikiran-pemikiran terkait dengan lingkungan, sosial dan sebagainya itu kan bisa menyampaikan, memperkaya dokumen AMDAL seperti itu. Iya. Jadi tadi juga bahwa kemarin ya bukan PT KONS saja yang dibahas kemarin, tapi investor atau yang ingin berinvestasi di Baru ini ya. Iya Bung Halil, karena kita ini tidak hanya berbicara hanya secara eksplisit terkait dengan KONS, tapi kita berpikir secara umum bagaimana daerah ini mendorong investasi di Baru ini. Dan salah satu cara untuk mendorong investasi maka kita ingin harus membangun iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam artian ramah investasi. Ramah investasi ini bukan instrumen pentingnya hanyalah pemerintah saja, tetapi mulai dari DPR, legislatif, eksekutif dan bahkan kepolisian dan sebagainya, karena di sini ada persoalan keamanan, ada persoalan kenyamanan dan sebagainya. Karena saya pernah dengar dari selentingan ya dari pemerintah ini kalau saya tidak salah ya tolong dikoreksi saja, Pak Wakil Bupati pernah mengatakan ada beberapa lembaga atau perusahaan yang ingin berinvestasi di Kabupaten Baru ini, ada beberapa lah kurang lebih 9 atau apa, tapi mereka what and say, maksudnya menunggu dulu dulu ini bagaimana ini, karena ada yang beranggapan ini aja ini 10 tahun nggak bisa kan seperti itu. Oh jadi nata aja ngerek nama kedai pasal saya kan aku lolos ya napa tama baru tambah karena dia khawatir juga jangan sampai juga dia sudah berinvestasi keluar modal lah ceritanya nih Bung Halil, sementara tidak jadi lagi ada ada berbagai hambatan seperti itu ya Bung Halil ya. Saya pernah juga dengar cerita baru-baru ini ada pihak orang Baru sendiri ini yang dekat dari Samsam sana, Masjid Samsan itu yang lagi viral itu, ingin membangun rumah sakit di situ. Mereka sudah menimbun dan sebagainya, tapi tidak jadi lagi. Padahal dia sudah katakan saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba tidak jadi, padahal mereka sudah timbun. Ada yang seperti itu juga tadi, ada yang pro yang kontra juga. Oh padahal jadi siapa tahu yang akan direkrut di situ ada sekitar 70 orang boleh. Siapa tahu ini ada oknum yang yang apa lagi istilahnya itu. Yang begitu-begitulah sebenarnya kita Anda tahu juga ya apakah ada persaingan terkait dengan timbunan kah? Atau bisnisnya. Ini tadi analisa Pak Agus tadi itu begitu bahwa ada beberapa faktor yang bisa orang membatalkan itu dan ragu. Yang pertama itu kan sebenarnya kalau saya melihat PT KONS 10 tahun ini tidak masuk. Ya jangankan itu 10 tahun Pak, orang yang 2-3 tahun saja kalau sampai begitu terhambat investasi, tidak ke daerah lain yang bisa menerima.
saya melihatnya bahwa salah satu penyebab itu biasanya adalah terkait dengan administrasi yang terlalu berbelit-belit. Contoh, kita kalau dulu itu pernah mengurus KTP, kalau di sini tidak bisa harus ke sini tidak bisa kembali lagi ke sini. Tapi kalau ada pengizinnya, jadi itu barang, dia tidak ada dokumennya, tambahannya. Nah, inilah yang kemudian birokrasi ini yang selalu misalkan ada dugaan begitu, yang minimal ya dipersingkat lah, janganlah terlalu bersulit. Sambil jangan terlalu panjang birokrasinya kelanjutannya. Iya. Nah, seperti dulu sistem dulu itu Pak Rahman kan kalau kita mengurusi banyak sekali meja dilewati, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Sekarang tinggal sistem yang dihadapi. Begitu entry lengkap keluar. Kalau dulu Bupati kan tanda tangan yang namanya izin prinsip itu, luar biasa kekuasaannya. Contoh lah, yang saya yakin ini salah satu penyebabnya terkait dengan AMDAL. Contoh rumah sakit itu kan AMDAL hubungannya. Ada perusahaan-perusahaan ini pasti AMDAL. Ini yang kadang-kadang yang begitu yang saya pikir pemerintah terbuka lah, jangan terlalu untuk sehingga masyarakat baru ini bisa lebih sejahtera lah. Saya salah satu alasan kenapa saya tinggalkan Baru itu dan keluarga, karena itu Pak, 50 tahun tidak ada perubahan. Masa saat di nyawa itu mangkali ngesor-sor tapi lo nih agar ya terpaksa lo kisapa akinan reku kampona tahu ini berarti kalau 50 tahun Bapak ini masih usia sangat muda belia ini. Perjaka baru tinggalkan Baru ini. Pak Rahman? Pak, SD sampai sarjana Pak di Kalimantan. Dan akhirnya bisa eksis di kampung orang. Saya bukan berarti tidak cinta terhadap daerah saya Pak. Dulu saya bercita-cita itu karena ada pepatah mengatakan kalau bapaknya petani minimal anaknya sarjana pertanian, dan itulah yang saya lakukan Pak, karena saya ingin kembali membangun Baru. Tidak mengizinkan seperti itu kelihatannya. Gitu Iya. Kemudian ini menarik juga ini Bang Ilo, Pak Rahman. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Agus Peco ini, bahwa tadi ada persaingan usaha. Nah, ini kan menarik. Nah, ada yang mungkin ada yang usaha lain ini yang padre kena biasa kok maka agak senar agak pada dange uang monopoli kita mau monopoli. Itu ini kan bukan dunianya kita karena kita ini kan bukan dunia entrepreneur dunia entrepreneur, tapi dunia usaha mungkin mungkin adalah seperti itu. Jangankan dalam hal yang besar, dalam kecil saja kan sering terjadi. Nako mak balu misalnya sanggara aku lalengnya tapang kata mak balu sanggara pedi hati menisi mata. Misalnya apa yang kasih apa. Sebenarnya kalau dalam hal masyarakat kalau ada yang seperti itu sebenarnya menguntungkan masyarakat sih sebenarnya kalau tidak ada monopoli Bung Alil, karena masyarakat itu kalau ada monopoli, kalau ada persaingan pasar sempurna artinya ada kompetitif, maka cenderung harga terkoreksi, pelayanan lebih baik, pelayanan lebih memuaskan, kualitas lebih baik Bung Alil. Karena sama dengan rumah sakit, kenapa banyak rumah sakit pemerintah yang pelayanannya banyak yang tidak excellent, kadang dikomplain misalnya, banyak dikomplain karena pelayanannya tidak bagus. Katakanlah tidak excellent, tidak prima. Karena apa? Karena dia merasa dia tidak punya saingan, Bung Alil. Di Baru ini tidak ada rumah sakit swasta. Kok mau kemana misalnya seperti itu? Ya kan? Seandainya ada saingan. Mau ke Parepare harus dirujuk. Nah, misalnya pasti secara otomatis kalau lagi sakit ya kalau dia tidak ke dokter umum yang buka praktek ya dia harus datang ke rumah sakit. Nah mindset inilah yang sebenarnya juga harus dirubah. Nah, jadi saya kembali kepada mindset sebenarnya Bung Alil ya, terkait dengan bagaimana kita menyambut investasi ini juga tergantung bagaimana mindset kita. Karena mindset itulah
yang akan menggerakkan pikiran kita, membangun kerangka berpikir kita, menggerakkan akal kita, kemudian pikiran-pikiran alam sadar kita. Jadi kalau mindset kita sudah negatif, maka apa yang kita lakukan itu adalah akal kita cenderung membuka pikiran-pikiran alam sadar kita untuk memberikan justifikasi terhadap apa yang kita yakini. Seperti itu. Tapi kalau positif atau minimal seimbang, ya pasti kan kita cari juga pembenarannya, Bung Halil. Tidak hanya negatifnya saja kan. Itu baru fair gitu kalau menurut saya seperti itu. Oke, saya lanjut ini ya Gi. Yang perlu disiapkan SDM baru yang ingin kerja di perusahaan di baru perlu pelatihan bersertifikasi di luar pelatihan yang dilakukan oleh BLKI. Kemudian Om Kumis yang melirik ada perusahaan Jepang buat pabrik kaca saat ini menunggu momen bisa masuk. Iya. Karo? Perusahaan Jepang sih, perusahaan Jepang ya. Dua metode itu ke Indonesia, Bung Alil. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat, coba nanti Bung Alil juga bisa share di Google atau dimanapun juga, cari itu informasinya. Data negara-negara yang berinvestasi di Indonesia paling banyak siapa kira-kira? Ada enggak orang Amerika yang investasi besar gitu di sini, atau dari negara-negara Eropa atau apa dan sebagainya? Negara-negara Timur Tengah. Yang paling banyak memangnya Jepang. Kalau bukan Jepang ya China. Kenapa? Ya seperti itu Bung Ali, harus ditelusuri sebenarnya. Kita harus berkata jujur. Bahwa memang yang banyak yang sekarang melirik Indonesia untuk berinvestasi ada dari kelompok mereka. Jadi memang Jepang sama Cina ini yang tentu banyak berinvestasi di Indonesia ini. Ya, mungkin juga karena ada persoalan kesejarahan barangkali Bung Alil ya. Maksudnya orang-orang China itu kan juga punya banyak keluarga turunan. Cina apa aja istilahnya itu Indonesia ya Bung Alil ya. Jadi mereka merasa di sini tidak jauh beda lah, tidak terlalu asing lah seperti Jepang pun juga seperti itu karena pernah juga menjajah Indonesia ya Bung Alil ya mungkin. Sehingga dua negara ini kan kalau kita mau berpikir negara-negara lain di Indonesia siapa aja yang berinvestasi ya Bung Alil. Kecuali kedua negara itu adalah negara yang memang banyak berinvestasi termasuk juga banyak membantu dalam bentuk bantuan-bantuan katakanlah anggaran untuk Indonesia terlibat ketika ada bencana dan sebagainya. Harus kita akui itu secara jujur. Kalau dilihat dari Google ini Bang Ilo, negara investor asing terbesar di Indonesia data 2025, 2026 ini ada Singapura, Hong Kong, China, dan Jepang, Amerika Serikat, kemudian Korea Selatan dan Eropa. Ini. Jadi tidak salah meskipun saya tidak share Google memang Cina, Jepang, Korea ini ya memang ya banyak investasinya tidak bisa kita salah. Bahkan tidak ada kalau kita lihat negara-negara Arab di situ negara Timur kan bahkan kurang ya. Iya. Betul. Malah jangan nanti kalau perang dunia ketiga betul-betul terjadi, apa biasanya Indonesia tuh minta perlindungan sama siapa lah. Tidak mungkin kita ke Amerika yang jauh. Ini kan perang ekonomi sudah mulai terjadi. Begitu kemarin Amerika mengambil presidennya Venezuela, ini kan tidak ada lagi istilah hukum internasional, Bung. Kita jangan sampai kita sementara live juga ini kita mati lampu lalu hilang juga kita ini di ruangan kita ini. Begitu canggihnya ini teknologi sekarang kan. Iya. Dia tidak mau tunduk lagi dalam aturan internasional. Dia polisi dunia. Yang bisa mengimbangi sekarang ini kan cuma Rusia dengan Cina dari segi teknologi, Bung. Harus diakui. Makanya itu biasa makan desa di tomato. Ya, kalau kamu agor nak lo ke tanah Cina ya, nolem itu kamu makin kapan? Tomato biasa. Ya, lanjut. Iya, kali ada ini mulia di Sam. Ajana nama bela Pak Balu Balera Kuboto naseng barele laju gosok dengan Dega agak kasih perkembangan lenyap mana nih? Pembinaan. Lenyap nih. Iya. Lenyap itu. Iya. Ya biasa kalau lalu toris yang kamu panen relepak kuboto itu. Iya, betul. Gato-gato balor ke waktu kok kasih bicun aku nakar-kar kan tomato we tasi polom itu bawa nakar kena masih Pak ya itu balik boto itu emang gue naga. Boto isi onrong nandan remandre tapek itu mapa mula toni mita lo ya mati suri.
Tas se di mana kapan? Tidak ada uang. Di mana? Iya, di mana Pak Balu? Itu juga gak duit beredar pengalih. Dia gak duit beredar. Pegawai negeri itu mah kebermak balanca. Kong ke warung kopi. Anak nami itu pegawai negeri baru permata terima mahasiswa. Kegiatan apa? Apa lari mana yang lalu mak balu-balu tahu? Nah megangan ini balu-balu. Apa sih belok emang ngeli tahu? Ya itu kontainer itu mak pemula sumpah bina ngalet tuh kau saya kontainer mana nih? Jadi apa lagi kalau begitu ya pengalih? Itamu matu ko ramalasi matu nama balu-balu tahu. Wih kasih masonya wemi itu masu sapa dalek lemak balu-balu pernah kong kalah aku. Coba bayangkan itu. Betul. Kondisi ekonomi. Makanya kemarin itu kepala pasar itu Matirwali Iswan Junar juga yang sempat hadir. Dia sampaikan itu pernyataannya orang-orang pasar itu yang sudah banyak kasihan dia tutup jualannya di pasar Bung Ali. Tidak ada pembeli. Tetapi kalau ada perusahaan terbuka 500 lah saja sampai 1.000 orang Bung Ali. Tidak mungkin itu sudah terima tidak ada yang ke pasar. Iya. Kamu pikir sebenarnya logika Bung Ali? Bukan berarti kita mengenyampingkan hal-hal yang lain. Nah, kan seperti itu Bung Ali, seperti lingkungan dan sebagainya. Itu kan ada pihak yang menganalisis secara ilmiah dan tidak mungkin dia terbitkan itu kalau tidak sesuai dengan regulasi. Tapi dampak-dampak ini juga perlu kita hitung. Betul. Coba kok pasar maksudnya Mapuan nih mengaji nih. Ya Haji. Haji Ilham. Pung. Iya. Nah dia kasih taman apa saya komi itu wirin apa saya melihat kaju, meli porerolisu nih Maputara wajah tuan retribusi bagi ya kembali kalau seplop sebelil lah. Dan nanti tama pas sama kada lo kisah pas sanle wajula lega atau sapa songkol malepat. Tapi apa ada hal yang lebih penting? Apa yang lebih pentingnya itu dari itu sekarang adalah makan Bung Galil. Makan di. Yang penting manre tahu jolok aku gue. Nah, ya, itulah sebenarnya mari. Tidak ada jalan lain ini kita harus bangkit ini Bung Ali dan ya seperti itulah tadi. Iya, ada seperti komen apa yang dikatakan Pak Agus besok ya. Iya, ada Muhammad Deyan ini. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Lebih baik ke negeri orang. Iya. Wish. Asahi Gerasu dari kasih. Asahi dari Jepang. Mau masuk ke batu. Sekarang ini dengan MBG ini Bung Alil ya. Ini fenomenanya MBG kan kewalahan biasa dalam pemenuhan kebutuhan ya katakanlah misalnya seperti telur, ayam, buah-buahan dan sebagainya. Saya takutnya kalau ada lagi nanti yang mau masuk bikin peternakan besar-besaran di Baru. Iya. Siapa sih lingkungan? Siapa sih amdal? Siapa sih macam-macam seperti itu. Jadi padahal ini peluang bisnis, kenapa bukan orang lokal yang misalnya kalau memang kami tahu kemampuannya, bikinlah itu, bikin peternakan besar-besar supaya stok telur bisa, bikin peternakan ayam pedaging supaya bisa mensuplai MBG. Kerjasama misalnya dengan investor yang ada di Surabaya terkait dengan susu misalnya Bung Alil, terkait dengan buah-buahan, kan peluang mana ngira tapi nak kau pikir itu kada ada deh. Pura mana ngamannya matu meliki au itu bangi mana ngawo ini bangun nganu kandangin atau apa boleh posisi resah Ini penting karena bahaya nih karena ini kan bisa membangun namanya persepsi. Kalau sudah persepsinya orang seperti itu akan menjadi stigma dan kalau sudah jadi stigma orang sudah mulai kasihan pemerintah daerah dan kasihan kita semua kan seperti itu Bang. Ada Kiki nih, daya beli masyarakat menurun karena tidak ada penghasilan tetap. Karena tidak adanya kerjaan. Dega jama-jamang. Dega termasuk jadi dega penghasilan tetap ya Bung Ali. Iya. Ada apa penghasilan part time ji sewaktu-waktu. Aku kasih undangan mentaji narasumber. Tuh sih itu 2 bulan. Ada ini apa tis? Lumayan mah, enak komentar narasumber ke parah banget. Ada mau kalau kayak saya nih kalau sudah turun jadi narasumber itu ya sudah hitungannya per jam minimal 1,4 lah per jam. Alhamdulillah. Tapi tak cicam apa tak bikin telu lalu nang. Ya, apa tis tapi disyukuri saja. Mudah-mudahan perusahaan di Baru cepat dibuka biar kami di Morowali bisa pulang. Ah ini ku Morowali. Ya nang sengewan nih Pak Majid ku RDP DPR. Gaji Kak 10 di atas 10 juta kan gajinya kalau dia sudah sekelas profesor kalau di sana di luar lembur ya boleh. Saya katakanlah dia analogikan begini, saya digaji 10 juta di kampung orang, saya digaji 7 juta di kampung sendiri, saya masih lebih memilih diri sendiri, memilih kampung saya sendiri.
dekat dengan keluarga, tidak perlu ada sewa kos, makan bersama dengan anak dan sebagainya, kan itu luar biasa kenikmatannya itu. Karena di Morowali gaji tinggi, tapi biaya kosnya juga mahal, biaya makan juga mahal, transport juga mahal. Akhirnya ya kalau enggak pandai-pandai enggak ada saving juga tuh. Apalagi kalau sudah ikut entertainment di sana ya susah. Naga sana kiri ngomong. Nah sekarang di mana larinya orang-orang baru kalau bukan Kalimantan, kalau bukan Morowali, kalau bukan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Halmahera, di Pulau Obi dan sebagainya. Papua, kemana mir larinya tuh berwer? Kalau ada data sebenarnya sekarang saya yakin di atas 5 ribuan itu bahkan lebih itu yang sudah kerja di luar. Siapa nenek muda ke Badongko, siapa nenek muda ke Garongkong. Engkai lagi yang kasih anak-anak bicu walaupun anak saya benenak. Karena tidak apa. Elo matasi-tasi mau mata tuan maku tasi-tasi dek nana padar me biasa makada gampang untuk balai bungal. Itu saja yang ini realitas yang dihadapi ini. Yang di Morowali saja katanya. Sekolah kita kan elo anak Pak Jamah. Kalau kemampuan kita hanya sampai tamat SLT kan elo kita anak Majamah. Nah, kon sudah mengatakan kemarin bahwa rata-rata mayoritas tenaga kerja yang diterima itu adalah tamatan SLTA karena nanti itu akan mereka di training oleh kan karyawan biasa. Jadi bukan tamatang SMA siaga dia roh. Si tahun Robung Alildi tamatang SMA dengan SMK itu kasih peluangnya untuk situ. Belum lagi kalau dikirim misalnya pertukaran pelajar kemana ke Cina dan sebagainya. Oke, ada parit ini. Kanda coba carikan jalan keluarnya UMKM di Baru supaya daya beli masyarakat meningkat. Kalau saya Bung Walil, UMKM di Baru ini perlu bersatu. Dia harus bikin asosiasi Bung Walil. Asosiasi UMKM. Iya. Harus. Kenapa? Karena kalau dia punya asosiasi, dia bisa menyuarakan kepentingan bersama. Kalau dia berjuang sendiri susah. Contoh misalnya kalau dia punya asosiasi, maka dia bisa mewakili asosiasinya bernegosiasi dengan pemerintah. Katakanlah bantuan-bantuan pemerintah, bisa saja teknologi, bisa saja desain, bisa saja permodalan, bisa dihubungkan semua dengan itu, market dan sebagainya. Tapi kalau mereka berjuang sendiri sulit. Sama misalnya ini, kita butuh investasi masuk. Kalau investasi masuk kan UMKM juga bisa mendapatkan manfaat. Nah mulai dari sekarang bikinlah asosiasi UMKM dan bersuaralah bahwa kami butuh investasi supaya ekonomi pelaku UMKM ini juga bisa bergerak. Seperti itu Bang Ali. Oke, ada lagi ini Mulia Sam. Iya ini pas sampai asal baru. Lesuki mau baca doaku. Lesuki ku kamponge. Semua barasan jadi. Iya, barasan juga. Iya. Ada balai balap ini nelayan kecil di Baru khususnya wilayah Madelong nggak lama lagi mati suri katanya. Coba bayangkan itu. Nah telum itu kasih ku beru pegawai negeri Patasi si bawah petani. Pak Galung ya. Nah kok macet to nih Patasi Pak Galung mani bawa ya Pak Galung kan kau betul nah si agai pulun apa paneng. Makanya itu mak botingnya ku beru pangeleto. Kalau saya perhatikan ini di Baru ini, khususnya di kampung saya. Kalau saya kan bicara di kampung saya ini. Tadi ada yang ada hasil penelitian. Kalau keputusan tapi tidak implementasi. Mungkin kita bikin kita hadirkan orang yang betul-betul tertarik, kita diskusi, tetapi di follow up secara terus menerus. Dia adalah salah satu asosiasi akan tertarik untuk membangun orang yang kayaknya katakanlah sudah bosan di Parepare atau di mana. Dia mencari. Ini juga ini. Ada reso patemangingi nalete populasi ayam pedaging di Patoga kelurahan Sepoe kurang lebih 170.000 per ekor 170.000 ekor dengan pola kemitraan belakang kantor daerah ya Loke Mangerusu. Kita pamit dulu, makasih banyak untuk semuanya. Pak Rahman, makasih banyak sudah hadir di Komal kita di pagi ini ya. Dan